Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmades Bidira Rusli dengan NIM 415183100047. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas besar 1 mata kuliah Natural Language Processing. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP yaitu kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa baik lisan maupun tulisan yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Untuk proses komputasi, bahasa harus dipresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. Secara sederhana, NLP adalah mencoba untuk membuat komputer dapat mengerti perintah-perintah yang ditulis dalam standar bahasa manusia. Pertanyaan nomor 2 yaitu, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Tantangan NLP selain segmentasi teks yaitu, yang pertama, disambiguasi makna kata, berikutnya ambiguitas sintaksis, berikutnya masukan yang tak sempurna atau tak teratur, berikutnya pertuturan. Pertanyaan nomor 3, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Contoh penerapan NLP pada perangkat lunak yaitu, yang pertama parser, lexicon, yang berikutnya understander and knowledge base, yang berikutnya generator. Lanjut pertanyaan nomor 4, apa kegunaan library NLTK dan sastrawi? NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Kita lanjut lagi nomor 4, yaitu apa kegunaan library NLTK dan sastrawi? NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sastrawi dapat mengubah kata berimun bahasa Indonesia menjadi bentuk dasar ya. Lanjut nomor 5, apa tujuan case folding? Tujuan case folding yaitu untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Lanjut pertanyaan nomor 6, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Lanjut pertanyaan nomor 7, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, lalu dan lain-lain. Pertanyaan nomor 8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Algoritma yang digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia yaitu algoritma Nazif dan Adriani. Karena pada teks berbahasa Indonesia semua kata di imbuhan baik itu sufiks dan prefiks juga dihilangkan. Lalu pertanyaan ke-8. Lanjut pertanyaan ke-8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Algoritma untuk stemming teks bahasa Indonesia yaitu algoritma Nazif dan Adriani, karena pada teks bahasa Indonesia semua kata imbuhan baik itu sufiks dan prefiks juga dihilangkan. Lalu lanjut ke pertanyaan nomor 9, apa tujuan dari word embeddings? Word embeddings adalah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata adalah vektor yang mempresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki semantik meaning yang sama berada di tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Lanjut pertanyaan nomor 10.
Sebutkan dan jelaskan model arsitektur word to fetch. Model arsitektur dari word to fetch yaitu Cibo adalah word to fetch menggunakan kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata target dan dibatasi dengan Windows untuk memprediksi kata target tersebut. Lalu ada skipgram yaitu menggunakan sebuah kata untuk memprediksi kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata-kata tersebut dibatasi oleh Windows. Lanjut pertanyaan nomor 11. Apa definisi dari bag of words? Bag of words terdiri dari term frequency atau TF, term frequency inverse, dokumen frekuensi atau TF IDF, hingga n-grams bag of word mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculan dalam sebuah dokumen. Ya, lanjut pertanyaan nomor 12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word to fact. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Lanjut ke pertanyaan nomor 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? Model n-gram merupakan model yang paling penting dalam pemrosesan suara ataupun bahasa, baik memperkirakan probabilitas kata berikutnya maupun keseluruhan sequence. Model estimasi seperti n-gram memberikan probabilitas kemungkinan pada kata berikutnya yang mungkin dapat digunakan untuk melakukan kemungkinan penggabungan pada keseluruhan kalimat. Lanjut ke nomor 14. Pertanyaannya itu jelaskan contoh penerapan n-gram. Sebagai contoh sebuah kalimat, kemarin aku beli sepeda baru, keren. Jika n sama dengan 2, maka n dikenal dengan bigram, di mana menjadi lebih dari kemarin aku beli sepeda baru keren. Bisa dilihat dari contoh di atas di mana kita memiliki 5 n-gram. Dalam kasus tersebut perhatikan bahwa terjadi pergerakan kata, yaitu kemarin aku ke aku, lalu beli ke beli, lalu sepeda, di mana kejadian terjadi secara berurutan dengan cara tiap kata berpindah maju satu ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. Jika terdapat n-gram sama dengan 3, maka n-gram menjadi sebagai berikut. Kemarin aku beli, lalu aku beli sepeda, lalu beli sepeda baru, dan terakhir sepeda baru keren. Berdasarkan kasus di atas terdapat n-gram, terdapat 4 n-gram, sedangkan nilai n sama dengan 1, maka bisa disebut dengan unigram. Pada dasarnya hanya terdiri dari satu kata dalam sebuah kalimat. Ketika terdiri n sama dengan 2, maka disebut dengan trigram, dan ketika terdiri n lebih dari 1 bisa disebut 4-gram, 5-gram, dan seterusnya. Lanjut pertanyaan nomor 15. Jelaskan definisi dari smoothing. Probabilitas 0 dari 1 bigram probabilitas 0 dari suatu bigram akan mengakibatkan probabilitas 0 dari kalimat di mana bigram tersebut berada. Salah satu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0 untuk peristiwa tersebut dengan probabilitas mendekatkan dinamakan smoothing atau memperlancar atau discounting, pengurangan. Di antaranya mencakup add -1, add -k, stupid back off, dan Kneser. Lanjut ke pertanyaan nomor 16. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Akibatnya semua frekuensi awal 0 merupakan menjadi 1. Laplace smoothing tidak cukup baik saat digunakan dalam model n-gram modern, tetapi menjadi konsep dasar juga atau juga sebagai baseline.
bagi banyak algoritma smoothing yang hadir kemudian. Lanjut pertanyaan nomor 17, apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Discounting mampu Jawabannya itu discounting mampu menyelesaikan masalah frekuensi 0 dari n gram jika kita berani menghitung, tetapi dan mempunyai contoh 3 gram WN strip 2 WN strip 1 WN, maka kita dapat mengestimasi probabilitasnya memanfaatkan probabilitas bigram dengan cara serupa. Jika tidak mempunyai frekuensi untuk menyelesaikan, maka kita ke unigram. P ada dua pendekatan generasi demikian, yaitu back off dan interpolasi. Pada back off kita menggunakan trigram jika fakta tersedia, jika tidak menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga memanfaatkan unigram. Lanjut ke pertanyaan 18. Jelaskan Kneser-Ney smoothing memiliki kinerja yang baik. Algoritma Kneser-Ney terminologi merupakan metode smoothing berkinerja terbaik dan sangat sering diaplikasikan. Akar dari metode ini adalah discounting absolut. Misalnya, kita mempunyai suatu n-gram dengan frekuensi 4 dan perlu didiskonkan. Tetapi, berapa besar diskon yang tepat? Menghitung tata bahasa bigram dari 22 juta kata dari New Wire AP dan kemudian memeriksa frekuensi setiap bigram ini dalam 22 juta kata lainnya. Lanjut ke pertanyaan nomor 19. Apa latar belakang munculnya metode stupid back off? Versi Kneser-Ney smoothing berkinerja di mana modified net smoothing yang diajukan oleh pada pendekatan ini tidak digunakan diskon pada kemudian diskon D1 digram frekuensi dan untuk frekuensi 2 dan D3 plus untuk n-gram frekuensi sama lebih dari 3. Mengaplikasikan teknik smoothing modifikasi ini untuk membangun suatu mesin prediksi kata. Lanjut ke nomor 20. Apa dasar pemikiran dari metode Good-Turing smoothing? Pemikiran dasar dari Good-Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu estimasi frekuensi dari suatu belum pernah terlihat. Kata atau n-gram atau suatu kejadian yang hadir disebut sebagai singleton. Dalam rangka menghitung frekuensi singleton, bagian perlu menghitung NC atau jumlah kejadian yang hadir sebanyak C kali. Pada Good-Turing ada tanggapan bahwa semua kata terdistribusi secara binomial. Ya, terima kasih. Itu Q&A dari tugas besar 1 mata kuliah Natural Language Processing. Sekian.